Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Salatan wassalaman daimaini muttalazimin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adal amanah wa balaghar risalah wa nasakhul ummah wa jahada fi sabilillahi haqqan jihadi. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana cara menyikapi amarah ketika kita sedang emosional atau kita sedang marah. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "La taghdab walakal jannah." Janganlah kamu marah, maka bagimu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh dan harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita marah, maka kita akan menahannya, dan balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bagaimana cara kita menyikapi marah? Yang pertama adalah membaca ta'awuz, atau yang kita sebutkan atau kita melafazkan ta'awuz. Bagaimana cara kita melafazkan ta'awuz? Apakah ta'awuz itu? Ta'awuz kita lafazkan sebagai a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ta'awuz sering kita ucapkan ketika kita ingin membaca kitab Al-Quran atau ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah berusaha diam, baik secara perbuatan atau baik secara lisan. Ketika kita sedang amarah, kita sedang memuncak, kita sedang emosional, maka yang kita lakukan adalah lebih baik diam. Baik diam dalam arti kata secara lisan ataupun diam secara perbuatan. Dan yang ketiga adalah mengambil posisi yang lebih rendah. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang marahnya, hendak dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan perawinya dinilai sahih oleh Syuaib Al-Arnaud. Dalam posisi ini, ketika kita sedang marah, lebih baik kita duduk. Ketika duduk, amarah kita masih belum bisa hilang, mungkin lebih baik kita untuk berbaring tertidur. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk yang keempat, yaitu kita selalu ingin dan berusaha untuk menahan amarah kita. Ini yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Bagaimana sebuah cerita menceritakan bahwa ketika Aisyah, yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad melihat Aisyah sedang marah, lalu Nabi Muhammad langsung menyanjung Aisyah sebagai julukan Ya Humairah, yaitu pipi yang kemerah-merahan. Atau ketika Aisyah sedang marah, lalu Rasulullah mencoba untuk menghibur Aisyah sambil
memencet hidungnya atau menarik hidungnya. Itulah riwayat yang diceritakan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kelima, terakhir adalah ketika kita sedang marah, hendaknya kita selalu segera berwudu atau mungkin kita mandi. Ya, ketika kita berwudu terkena air dengan air yang suci, karena berwudu itu niatnya untuk mensucikan diri kita dari hal-hal yang najis kecil ataupun hadas besar. Ya, ketika kita sedang bersuci terkena air, maka sudah pasti kita bersuci juga hati kita. Walaupun air itu hanya kesentuh di dalam tubuh kita, ya, pasti juga akan merendam amarah kita, pasti akan merendam emosional kita, dan itu yang bisa menyebabkan kita bisa menahan amarah kita. Mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu menjadi insan, agar kita selalu menjadi khalifah yang selalu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog yang akan datang.